Shalom saudaraku yang kekasih, keluarga besar STT Sangkakala. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk berdoa buat firman Tuhan pada saat ini. Bapa, berfirmanlah untuk kami, sekarang kami siap untuk mendengarkan. Beri kepada kami terus berkembang, bertumbuh dengan hati yang rela. Kerelaan hati, termasuk pesan-Mu firman Tuhan hari ini, rela berbagi. Mohon urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu, dan semua telinga kami, hati kami, disiapkan untuk ditaburi benih firman Tuhan. Tidak akan kembali dengan sia-sia, akan berbuah lebat dalam setiap hati kami yang meresponi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh antusias mari kita sambut firman dengan berkata, amin, amin. Ketika saya menerima undangan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, temanya luar biasa. Roh yang rela. Ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena semua kita yang akan mendengarkan firman Tuhan ini langsung bisa menghidupi apa yang Allah Bapa kita lakukan. Saudaraku yang kekasih, sukacita berbagi ini menjadi topik pembicaraan kita. Kita bisa belajar dari Bapa kita di surga. Ia berbagi, memberikan yang terbaik. Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas berkata bahwa atas inisiatifnya sendiri, Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang dengan rela berbagi untuk karya keselamatan manusia. Saudaraku, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12 menjadi dasar buat kita semuanya tentang sukacita, kerelaan berbagi. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berbicara mengenai rela hati, dan di dalam topik kita hari ini, sukacita, kerelaan untuk berbagi, definisi dari hati yang rela adalah hati yang ikhlas, melakukan sesuatu dengan senang hati, tanpa ada paksaan. Yang ada adalah sukacita untuk melakukannya. Arti yang lain dari rela hati adalah tidak mengharapkan imbalan apapun. Ketika saya berbagi, ketika saya memberi, ketika saya rela melakukan itu, ya sudah. Ya, that's enough, selesai. Tidak ada motif untuk menerima dari apa yang kita mau sudah kerjakan. Yang ketiga dari kata rela hati, saya dan saudara bisa belajar satu. Dimulai itu bukan dari orang lain, tapi inisiatif dari diri sendiri. Ya, kita mengerti persis kalau kita kerjakan sesuatu atas dasar perintah orang lain, bisa jadi kita mengerjakannya, ya. Tapi bisa jadi kita tidak mengerjakan dengan sukacita karena kita merasa itu hanya sebagai tugas. Rela hati yang membedakannya itu dimulai inisiatif dari hati kita sendiri. Ya, saya rela melakukannya, saya senang melakukannya, saya sedia berbagi,
Saya rela untuk berbagi dan selalu hasilnya maksimal karena itu inisiatif dari diri sendiri. Ya. Jadi dengan kata lain, siapapun kita yang berkata, saya punya kerelaan untuk berbagi. Seseorang yang rela berbagi adalah seseorang yang bersedia melakukan dengan hati yang ikhlas, tanpa imbalan atau penghargaan dari orang lain yang di dalamnya kita berbagi. Dan inisiatif kehendaknya muncul atas kemauan diri sendiri. Demikianlah Allah melakukannya untuk kita ketika Ia memberikan yang terbaik untuk kita, Yesus Kristus, putranya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita. Inisiatif dari Allah, lalu kemudian tanpa pamrih pengorbanan Yesus, hanya Dia minta kita percaya kepada Yesus Kristus yang diutusnya, ya, dan dilakukannya tanpa paksaan orang lain, ya, dengan kerelaan hati Allah Bapa. Saudaraku, berbicara mengenai sukacita berbagi, saya tahu beberapa di antara kita mungkin akan sejenak terdiam dan berkata, masa dalam situasi pandemi seperti ini, Ibu Pendeta Moiliana berkhotbah tentang kerelaan berbagi, sukacita berbagi. Kami sendiri butuh, kami sendiri juga mengalami kesulitan. Masa saya harus melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Nah, hari ini izinkan saya bagikan berdasarkan prinsip firman Tuhan, prinsip sukacita, kerelaan kita berbagi. Ada 3 hal yang saya dapatkan dalam pergumulan doa, dan itu menjadi sukacita buat saya sebelumnya, karena sebelum saya berbagi dengan Anda, saya pun menghidupi kebenaran firman ini. Yang pertama, prinsip yang pertama, bagaimana saya bisa rela untuk berbagi, bagaimana saya punya sukacita untuk berbagi. Prinsip yang pertama, aku bukan pemilik. Aku bukan pemilik. Saudaraku, Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 5 dan ayat 7, mari kita simak bersama-sama ayat ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus dalam pasal 6 ini, Rasul Paulus dalam bahasa aslinya sedang mengaitkan kepada pekerjaan seorang hamba, doulos. Dalam bahasa aslinya, ya, seorang budak yang melayani tuannya pada zaman itu, ya. Kita mengerti konsep doulos, konsep hamba di Perjanjian Lama. Seorang hamba tidak memiliki hak apapun atas hidupnya, tubuhnya, jiwanya, bahkan rohnya. Ia begitu tunduk, ia begitu takluk, karena seorang doulos, konsep doulos, hamba, hanya satu. Aku dibeli oleh tuanku, dan aku harus mengabdikan diriku kepadanya. Ya. Nah, berkaitan
dengan hati yang rela untuk berbagi, Rasul Paulus mengingatkan kita, siapa kita ini? Ya, kalau hari ini oleh anugerah Tuhan, saya, saudara sebagaimana ada hari ini, bisa menikmati hidup, bisa memiliki sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, kita kerjakan. Mungkin kita lebih tinggi sedikit dibandingkan saudara-saudara kita atau teman seangkatan kita atau keluarga kita mungkin. Kita disadarkan lewat surat Rasul Paulus dalam kitab Efesus ini. Konsep apa yang aku miliki ini bukan aku yang punya. Ya, apa yang bisa aku nikmati ini bukan aku yang punya. Ya, not mine. Bukan punya saya. Ya, aku bukan pemiliknya. Ya, sesungguhnya Tuanku itu yang memiliki. Saudara, ini akan mengubah cara kita berpikir, cara kita bertindak ketika kita mendengar kata berbagi. Kerelaan untuk berbagi. Kita mengerti anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagi yang sudah punya cucu ya, dan ngerti persis adik-adik ya, ketika usianya masih kanak-kanak, usia tertentu di umur-umur 4-5 tahun, kecenderungan egoisnya besar. Semuanya berkata, milikku. Ya, papaku, mamaku, milikku, bonekaku. Semuanya tersentral kepada diri sendiri. Ya, ketika kita mengalami proses masa kanak-kanak rohani, atau masa pengenalan kita mengerti kebenaran firman tentang berbagi, masih belum kita mengerti, kita hidupi, kita cenderung seperti anak-anak kecil itu yang selalu berkata, ini milikku, ini punyaku. Ya, kalau terima berkat, mungkin terima transferan dari orang tua atau dari gereja, lalu kemudian ini berkat ya buat kamu. Wah, langsung yang ada di konsep pikiran adalah satu, ini punyaku. Wah, aku bisa gunakan segala sesuatunya untuk diriku. Oke? Makanya yang pertama kita perlu mengerti prinsip bagaimana saya dan saudara bisa rela berbagi. Kita menyadari satu, semua yang aku ada bukan milikku. Tuhan yang memilikinya. Yesus yang memilikinya. Ia menitipkan kepada kita, kepada saya, untuk dikelola. Ada bagian untuk dinikmati, ada bagian benih untuk ditabur, ada bagian yang kita bisa hidupi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saat ini. Berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Ya. Prinsip yang pertama ini, ketika saya dan saudara mengerti, ini bukan milik saya semuanya. Saya hanya disuruh untuk mengelola, menikmati. Oke, membuat Anda dan saya kesadaran total, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri. Ya. Yang kedua, seperti yang tadi dari kata definisi rela hati, dimulai dari inisiatif dari diri sendiri. Oke, mari sedikit saya akan menyampaikan hasil pengamatan dan hasil survei sekian lama perbedaan orang pelit dengan orang yang murah hati. Coba dengan jarak yang terbatas, ya, dengan masker yang ada pada Anda tentu tidak bisa mengatakan, tapi coba katakan dalam hati Anda masing-masing, ya, ucapkan mungkin lewat mulut Anda walaupun tertutup masker, beda orang pelit dengan orang murah hati. Mari katakan bersama, beda orang pelit dan orang murah
hati. Ya. Sekian waktu sebagai seorang ibu gembala dan juga pelayanan-pelayanan yang lain, ketemu interdenominasi gereja, dan ketemu banyak model anak-anak Tuhan. Ketika saya mengamati apa tuh yang ciri khas orang pelit, ya, orang yang hanya memikirkan ini punyaku, ini diriku sendiri, aku sendiri juga butuh, aku sendiri perlu, ya. Orang pelit bergumul tentang memberi, ya, bergumul, ya, sangat berbeda dengan orang yang murah hati, orang yang senang berbagi. Orang murah hati tidak bergumul tentang memberi, ya. Ketika mendengar kata memberi, ketika mendengar kata berbagi, orang murah hati, wah, ini kesempatan bagiku, wajahnya ekspresinya sukacita. Tapi orang pelit nggak begitu, ya. Selalu memakai alasan. Alasan yang pertama, orang pelit selalu ngomong begini, saya belum bisa memberi, saya belum bisa berbagi, karena yang saya punya baru sedikit, ya. Saya punyanya baru sedikit, dibandingkan yang lain-lainnya mereka punya banyak, saya baru punya sedikit, jadi belum bisa untuk berbagi. It's okay, ya. Tapi yang kedua, orang pelit selalu berkata begini, ketika dia punya banyak, dia kemudian memakai alasan yang berikutnya. Ketika dia berkelebihan, dia mulai berkata, kok kebutuhannya banyak? Kok mesti berbagi banyak? Saya nggak rela, ya, karena terlalu banyak. Kalau saya bagi, ya, waktu dia orang pelit, waktu kekurangan, waktu masih kondisi sedikit, selalu alasannya apa? Saya masih punya sedikit, jadi saya tidak bisa berbagi. Tapi pada saat tertentu ketika dia memiliki lebih, maka orang pelit akan berkata gini, terlalu banyak kebutuhannya, orang lain ngapain susah-susah, walaupun ia sudah berkelebihan. Dan ada yang ketiga, kecenderungan orang pelit, ya, selalu mencela, selalu mengkritik. Kalau berbicara, orang lain memberi, orang lain mengambil bagian untuk menabur, ada korban persembahan, ada proyek apa, misi apa, orang pelit selalu ngomong di belakang, mengkritik dan mencela. Kok ada acara kayak begini? Kok ada aksi kayak begini? Ada alasan untuk tidak melihat sebuah kesempatan untuk bisa berbagi bagi mereka yang membutuhkan. Itu orang pelit. Doa saya, Anda bukan bagian dari ketiga kategori orang pelit tersebut. Doa saya, hari ini kita disadarkan. Makanya belajar dari pribadi Allah sendiri. Saudaraku, Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1-5 menyinggung tentang jemaat Tuhan yang disebut jemaat Makedonia. Saya satu hari mengunjungi tempat ini dan jujur bersama keluarga bisa melihat, seperti ini kondisinya kurang lebih zaman Rasul Paulus. Ya. Jemaat yang dikategorikan di 2 Korintus pasal 8 ayat 1-5 adalah jemaat yang mengalami berbagai penderitaan. Mari baca bersama dengan saya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin. Perhatikan ini, Alkitab sendiri yang beritahu kepada kita, sangat miskin, namun mereka kaya dalam
kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak pada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Lihat ini. Jemaat yang miskin, jemaat sendiri yang berkata, aku sendiri butuh. Kami, keluarga kami sendiri juga membutuhkan. Apalagi situasi mungkin hari-hari ini dengan pandemi, kami sendiri juga butuh. Kami sendiri juga perlu pemasukan. Tapi ketika Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain menyampaikan, ini loh pelayanan, ada misi pelayanan yang dikerjakan. Ada saudara-saudara yang di luar jemaat Makedonia yang membutuhkan. Saudara, firman Tuhan berkata, berinisiatif, rela hati, jemaat Makedonia memberikan bantuannya. Bahkan dalam ayat yang lain Rasul Paulus sampai berkata, aku nggak tegel untuk terima, aku nggak rela, aku sendiri nggak bisa terima karena ngerti kondisi jemaat Makedonia. Tapi lihat jemaat yang murah hati, yang rela berbagi, mendesak, izinkan kami mau ambil bagian. Luar biasa. Dan Anda dan saya bisa lihat, sejak saat itu tidak ada ditulis lagi jemaat Makedonia miskin. Tapi yang terjadi, Tuhan memberkati jemaat Makedonia. Makanya kalau kita hari ini masih tetap berkata, aku tidak punya apa-apa. Apa Tuhan tidak minta engkau dan saya memberi lebih? Tapi apa yang ada padamu? Tuhan berkata, kalau kamu punya 2 helai baju, bukankah 1 helai engkau bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkan? Akhir dari khotbah saya pada saat ini, prinsip yang ketiga. Firman Tuhan berkata, hidup ini lebih berbahagia ketika saya dan saudara punya kerelaan hati untuk berbagi. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia. Wow, luar biasa. Saya mau hidup di dalamnya lebih berbahagia. Pertanyaannya, kenapa orang yang rela memberi, orang yang berkemurahan itu disebut lebih berbahagia? Pertama, mari kita pelajari ya secara pengetahuan kita juga ya. Orang alasan lebih berbahagia orang yang memberi karena mau tidak mau menerima lebih banyak dibandingkan orang yang diberi. Jadi saya harus ngomong, kalau Anda punya hati suka memberi, Anda rela berbagi, Anda berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena Anda diposisikan lebih tinggi daripada orang yang menerima. Mari kita akan kerjakan sesuatu dengan tangan kita hari ini, ya. Tolong kedua tangan, ya. Saya bisa minta ini dulu, ya. Mari kita punya 2 tangan, bukan tangan kanan, tangan kiri, ya. Kita mengerti persis prinsip ini. Kalau kita menerima, selalu telapak tangan kita, ya, kita taruh di posisi seperti ini, ya. Entah itu tangan kiri, tangan kanan, kalau kita menerima selalu seperti ini, ya. Tapi kalau kita memberi, ya, kita memberi sesuatu, posisi tangan kita ini, entah tangan kanan atau tangan kiri, selalu di atas daripada yang menerima.
Mari praktekkan. Mari praktek bersama-sama. Buka kedua tangan Anda bersama-sama dengan saya. Ya, tangan kanan atau tangan kiri silakan. Ya, posisikan menerima. Ya, posisikan menerima. Dan kemudian tangan yang satu posisikan memberi. Oke. Bentuknya pasti seperti ini. Tangan yang memberi selalu lebih di atas daripada tangan yang menerima. Coba kita balik. Tangan yang memberi di atas, tangan yang menerima di bawah, tangan yang menerima di atas, tangan yang memberi di bawah. Pasti kita akan ngomong nggak pas itu ya, karena pemberiannya akan jatuh ke bawah, nggak diterima sama orang yang tangannya lagi. Saudaraku, mari belajar secara pengetahuan. Dari tangan kita aja kita sudah mengerti ini. Posisi orang yang menerima selalu di bawah orang yang memberi. Selalu orang yang memberi di atas tangannya orang yang menerima. Mengertikah Anda? Haleluya. Mari beri tepuk tangan untuk Anda dan saya, orang-orang yang suka memberi, yang mengerti prinsip dengan rela hati, bersukacita, berbagi. Ya, saudaraku yang kekasih, mari simak bersama-sama. Ya, berbahagialah Anda dan saya kalau ditempatkan di posisi yang lebih tinggi daripada orang yang menerima. Yang kedua, kenapa disebut berbahagia? Saudara, ketika saya memberi, Anda memberi, sekaligus Anda dan saya menerima. Ya. Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Wow, waktu saya berbagi, kitab Amsal berkata, orang yang murah hati tidak kekurangan sesuatu yang baik. Saya menghidupi kebenaran ini. Mengapa saya banyak mengalami favor of God, favor of man? Saya sempat tanya, kenapa Tuhan orang-orang dibuat berkemurahan kepada saya? Lalu Tuhan berkata, bukankah engkau juga melakukan yang sama? Engkau banyak berkemurahan. Makanya aku bisa membuat banyak orang berkemurahan terhadap kalian, terhadap hidupmu. Saudaraku, lakukan prinsip ini. Dan terakhir dari khotbah saya pada saat ini, saudara, dengan kita berbagi, rela untuk berbagi, tahukah saudara, menumbuhkan rasa syukur dan cukup buat kita. Kita bisa bersyukur, kita bisa mensyukuri, kita bisa berkata, Tuhan engkau baik, terima kasih sampai hari ini saya bisa seperti hari ini. Saudara dan saya tidak hanya terus terpikirkan obsesinya mau jadi kaya, mau berlebihan dan lain sebagainya. Rasa cukup akan menjadi bagian kehidupan kita. Bagaimana saudara dan saya? Mengertikah hari ini akan kebenaran firman? Roh Kudus akan membuat hati kita yang mendengar dan menangkap diberikan pencerahan. Ternyata belajar untuk rela berbagi ini sangat penting. Hal kerelaan berbagi adalah milik setiap orang, saya, saudara, ya, yang menyebut diri kita anak Allah, hamba Kristus, hamba Tuhan. Ya. Makanya saya akhiri dengan ini. Saudara, di bumi, ketika kita rela berbagi untuk siapapun yang membutuhkan, dalam bentuk apapun yang kita miliki, yang kita bisa bagikan. Di bumi ini, bukan hanya nanti di surga, di bumi ini, Anda dan saya akan menjadi orang yang berbahagia. Ketika melihat orang lain yang sedang membutuhkan, menerima sesuatu dari hidup kita, mungkin kita tidak perlu menceritakan dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat ketika orang lain tersenyum, ketika seorang lain happy. Saudara,
itu lebih membuat hidup kita berbahagia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini tidak menghalangi buat kita semua. Saya calon pendeta, saya mahasiswa teologi, saya pendeta, wah orang lain dong yang memberi kepada saya. No, karena firman Tuhan berlaku untuk kita semuanya. Mari tumbuh kembangkan hidup rela untuk berbagi, rela untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang jadi pesan firman-Mu. Terima kasih untuk tema yang luar biasa di STT Sangkakala. Tentang bagaimana punya hati yang rela. Dan secara khusus hari ini, Tuhan berfirman untuk kami tentang hati yang rela untuk berbagi, sukacita untuk berbagi. Hamba-Mu berdoa, firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Karena kami menyadari bahwa apapun yang kami miliki, bukan milik kami 100%. Itu milik Tuhan. Karena Ia yang mempunyai bumi dan segala isinya. Dan sedang menitipkan kepada kami untuk kami kelola. Karena itu berikan kami hikmat. Bahkan memberi kepada kami hati yang rela untuk berbagi. Kami juga mengerti, menyadari bahwa berbagi tidak bisa dipaksakan. Harus keluar dari hati kami. Karena itu saya berdoa buat setiap kami. Tuhan, di dalam nama Yesus, yang menaruh hatinya untuk taat kepada firman. Roh Kudus, taruh kepada setiap hati kami. Berikan kepada hati kami hati yang berkemurahan. Tidak bisa tahan ketika kami tahu kami bisa berbagi. Mungkin jumlahnya hanya sedikit, tidak masalah. Tapi menumbuh kembangkan kerelaan hati, membuat kami kaya dalam kemurahan. Bapak berkati kerinduan kami, inisiatif seperti jemaat Makedonia. Dan kami tahu, kami akan jauh lebih berbahagia. Karena secara tidak langsung, orang-orang yang menerima dari kami, memposisikan kami lebih tinggi dari mereka. Karena itu tolong kami Tuhan, kalau hari-hari ini dalam hidup kami selalu menerima, dan kami nyaman dalam zona menerima. Mulai hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Buat kami Tuhan, untuk menempatkan diri. Tidak hanya di posisi di bawah yang menerima. Tapi ajari kami untuk ditempatkan di posisi di atas. Karena Tuhan mau memberkati kami untuk menjadi saluran berkat bagi yang lainnya. Terima kasih. Memberkati STT Sangkakala, memberkati staf dosen, memberkati semuanya keluarga-keluarga yang ada, memberkati mahasiswa-mahasiswi. Agar lewat STT Sangkakala akan muncul Tuhan gaya hidup, lifestyle, suka berbagi, suka memberi. Dan kami tahu kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Hamba-Mu tidak kekurangan sesuatu yang baik. Bahkan favor of God, favor of man berlaku banyak atas hamba-Mu dan keturunan hamba-Mu. Karena itu biarkan itu terjadi juga buat semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, sekarang angkat kedua tanganmu, aku lepaskan berkat ini. Aku lepaskan gaya hidup berbagi dengan kemurahan hati yang melimpah-limpah atasmu. Dalam nama Yesus yang terima dan percaya, mari katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.